jangan jangan mikir AI replace human-nya dulu, tapi kepikir bahwa human yang pakai AI bakal nge-replace kamu dulu, itu yang paling dekat pertama gitu kan. Halo Startup Enthusiast, kembali lagi nih dengan kita di Starpods. Kali ini kita sudah tiba di episode ke-11. Tentunya mungkin dengan sedikit wajah baru. Kalau biasanya yang duduk di sini ada Kak Dimas. Hari ini agak diganti sedikit untuk sementara aja kok. Di sini dengan Ray. Dan kita kalau misalnya minggu lalu udah sempat sedikit ngomongin tentang startup ecosystem really okay. Dan narasumber kita sebelumnya sempat mention sedikit tentang ancaman kehadiran AI, maka hari ini kita mungkin agak sedikit ngelanjutin kali ya tentang topik sebelumnya, di mana kita kali ini bakal lebih fokus ngomongin tentang si kecerdasan buatan itu sendiri, yaitu di episode ke-11 dengan judul Indonesia Small Step to Artificial Intelligence Advancement. Nah, tentunya yang ngomongin ini nggak cuma aku doang, karena kalau misalnya aku yang ngomongin ini, kayaknya kurang banyak deh pengalamannya, ilmunya kayaknya masih belum setinggi itu. Oleh karena itu sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini ada Mas Medi Fitranto selaku CEO sekaligus co-founder dari Noteflux. Halo Mas. Halo Mas Ray. Boleh kita kasih tepuk tangannya dulu kali ya untuk Mas Medi. Oke Mas, gimana nih, apa kabarnya? Akhir-akhir ini lagi ngapain? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar Mas Ray? Wah, saya mah baik sekali, justru ini mau ketemu sama Mas jadi lebih bersemangat lagi saya Mas. Oke, mungkin sebelum kita ngomongin tentang segala hal berhubungan dengan AI, mungkin di sini aku pengen nanya-nanya sedikit tentang gimana sih pengalaman Mas serta keterlibatan Mas berserta dengan Noteflux tentunya ya dalam ekosistem startup ini, khususnya yang juga yang berhubungan dengan si AI itu Mas. Mungkin sedikit cerita dulu ya, karena yakin nggak banyak orang tahu Noteflux ya, karena kita bukan consumer produk gitu ya. Jadi Noteflux itu kita provider untuk vision AI surveillance sebenarnya. Itu apa sih? Jadi AI ini sebenarnya payung yang begitu luas nih. AI payung yang begitu luas, intinya gimana kita pengen mereplikat kemampuan kognitif manusia ke dalam mesin gitu kan. Nah, intinya ke arah sana. Nah, subset yang kita ambil itu adalah vision atau computer vision. Jadi kemampuan ngelihat ya, kemampuan sensing. Nah, itu yang kita kita provide dan sifatnya surveillance, makanya paling sering menggunakan CCTV. Contoh paling dekat mungkin yang dekat dengan keseharian kita itu contoh kayak e-tilang misalkan. Itu kan kamera bisa tahu nih, ini platnya lagi yang ganjil apa yang genap yang lagi dipakai. Ataupun orangnya lagi pakai seat belt atau enggak. Atau lagi naik motor, ini bonceng bertiga atau enggak, pakai helm atau enggak. Tapi itu komputer yang ngelihat itu, bukan manusia. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya Noteflux berusaha provide hal tersebut. Start dari tahun 2016 sampai dengan saat ini, kurang lebih itu mungkin ya pengalaman awal dari Noteflux. Oke, nah kalau ngomongin AI, kayaknya mungkin beberapa tahun terakhir, mungkin 2-3 tahun terakhir ini AI jadi lumayan viral ya Mas ya, cukup booming. Semua orang ngomongin di media sosial juga AI jadi lebih sering diomongin sama banyak orang. Dan nggak cuma internasional, bahkan Indonesia juga orang-orang sudah mulai familiar nih dengan kehadiran si kecerdasan buatan ini. Dan kalau yang saya sempat baca-baca sih, kalau kemarin-kemarin itu perusahaan-perusahaan luar negeri itu lagi invest banyak banget ya untuk dana-dana demi bisa mendanai pengembangan teknologi AI. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Medi sendiri, kira-kira di Indonesia ini sudah mulai mengarah ke sana juga nggak sih? Atau sebenarnya kayaknya Indonesia masih cukup jauh deh untuk fokus ke pengembangan AI-nya? Kalau interest dan trennya sebenarnya even sebelum dari yang tren terakhir ini ya, tren terakhir mungkin saya anggapnya GPT ya. Kalau yang saya sempat lihat ada beberapa momen highlight ya secara timeline. Pertama itu tahun 2010-an sebenarnya yang kita udah masuk ke modern AI atau deep learning era lah gitu ya. Waktu itu sebenarnya ada provider prosesor gitu ya, GPU awalnya itu buat main game atau buat ngelihat 3D rendering gitu kan, terus ngebikin untuk shade-nya shading global light dan yang lainnya itu ya, supaya kita main game itu lebih happy gitu kan. Turns out ternyata kemampuan parallel computation-nya itu mampu mengakselerasi perkembangan AI gitu kan. Nah dari situlah deep learning akhirnya mulai
mulai tumbuh cepat dan ada momen yang lumayan besar itu di dunia itu tahun 2015-2016 waktu dulu ada kalau sempat dengar AlphaGo. Oke, pernah. Iya, iya. Main catur tapi catur Jepang, go board gitu ya. Yang mana dibilang untuk movement possibilities-nya itu lumayan unlimited. Jadi untuk kemampuan processing kalau iterasi itu nggak akan sanggup, sehingga harus ada novelty, kemampuan creativity di situ, kemampuan understanding position yang beyond kemampuan AI sebelumnya gitu kan. Waktu itu lawan Lee Sedol salah satunya, Grandmaster dari Korea Selatan gitu kan, dan menang. Nah itu kalau saya suka nyebut itu just another news buat sebagian besar orang gitu ya, tapi future news untuk sebagian yang lainnya gitu ya, karena dari situ lumayan pertama kali mulai di beberapa tempat, di beberapa pihak itu mulai naikin highlightnya, naikin atensinya, kayaknya ada something yang beda nih sama AI saat ini gitu kan, ada something yang kita mulai masuk ke zona selanjutnya gitu. Nah itu yang sebenarnya Novaflux masuk juga. Makanya kita basis dari Vision AI-nya lumayan berat itu di komponen deep learning-nya. Jadi kayak counting vehicle lah misalkan kita ya. Counting di traffic ini berapa banyak motor yang lewat, berapa banyak truk yang lewat dan yang lainnya ya, warna apa segala macam. Tahun 2000-an, tahun 1990-an itu pun udah bisa gitu kan. Cuman problemnya adalah computation power, algoritma modelnya sama datanya belum ketemu tuh momennya. Nah kalau yang di era kita tadi, karena eranya kebentuk, kita dapat, nah disitulah kita dapat momen, saya pikir momen termasuk awal-awal AI di Indonesia. Dan waktu itu tuh nggak cuman Novaflux, at least di computer vision lumayan, kita lihat ada beberapa ya, ada dulu dari Surabaya ada Mata Dewa, ada Clue juga, sempat lihat dulu ada Alpha Beta, Diligence. Di area bahasa lumayan ramai dulu ada Kata AI, Bahasa Kita, Prosa, lumayan ekosistemnya excited ya, lumayan besar. Nah cuma kalau sekarang ini gamenya game lain lagi, tapi game flavor lain ya. Jadi gimana kita bisa membuat suatu solution on top of dari foundation model LLM saat ini untuk berbagai application dan use case. Dan saya pikir sini ya dalam ambience, dalam appetite-nya masih zona yang pada banyak yang tertarik, pada banyak yang coba, pada banyak yang penasaran, yang mirip bagaimana kita di awal juga pada bikin startup gitu ya. Satu persatu berbondong-bondong coba untuk berkreasi, coba untuk betting gitu ya. Idenya saya pikir kita di zona yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang jauh banget, enggak kok, Indonesia enggak yang jauh banget gitu juga enggak. Interest capacity kita cukup compete di sana saya pikir ya. Oke, tadi Mas sempat bilang excitement-nya itu sebenarnya udah ada ya di masyarakat Indonesia. Tapi gimana sih perkembangan dari eksplorasi dan implementasinya dari orang-orang yang menggunakan AI ini? Kira-kira sudah sejauh apa sih Mas sebenarnya? Mungkin saya coba bagi dua ya. Pertama dari sisi inovatornya dulu sama sisi adopternya. Kalau adopternya ini sebenarnya jadi pinter-pinteran masing-masing individu sebenarnya. Kan saya suka lumayan kalau lagi speaking itu ditanya ini nanti AI bakal replace human atau enggak gitu. Jangan mikir AI replace human-nya dulu, tapi kepikir bahwa human yang pakai AI bakal nge-replace kamu dulu. Itu yang paling dekat pertama gitu kan. Karena sebenarnya cukup logik kausalnya cukup simpel, sebenarnya mirip kayak kalau misalnya kita lagi kerja ataupun kuliah gitu ya. Compare antara mahasiswa atau talent yang dia kerja tapi nggak pernah buka Google versus yang buka Google. Pasti nggak pernah buka Google, pasti ketinggalan jauh lah. Nah begitu juga kalau orang yang sambil berkarya atau kerja dia nggak menggunakan AI, ini kan bisa mengakselerate dia, mengaugment capacity power, capacity dia gitu kan, yang kalau dia bisa combine itu dia pasti bisa ke sana. Nah cuman kan balik lagi, nggak semua orang juga bisa Excel, bisa Microsoft Word, makanya kadang ada diajarin juga gitu kan. Jadi tergantung digital talent kita, digital saat ini gitu ya, populasi digital talent kita ataupun populasi workforce kita di Indonesia secara keseluruhan gitu, gimana dia bisa aware dan adopt AI untuk bisa mengaugment pekerjaan mereka, at least itu satu. Nah kalau di innovator ini yang agak degree-nya mesti agak
klasifikasiin lagi. Karena tadi misalkan saya bilang nggak terlalu jauh, itu ada disclaimer-nya juga gitu ya. Saya nggak akan bilang kita juga dekat juga, karena ya di negara lain kita lagi ngomongin apa namanya segala macam ya. Fusion nuklir sekarang lagi pada ada yang mau ke Mars, ada yang apa, Indonesia kan belum sampai sana juga gitu. Kita juga tahu diri juga gitu. Dan dalam konteks AI ada memang zona-zona yang semakin deep itu kita lihat kita jangan bersaing di area sana. Jadi kalau innovation itu biasanya kebagi ke dua konteks, teknologi push-nya ataupun market pull-nya gitu ya. Kita lebih karena berangkat dari teknologinya atau berangkat dari problem statement di marketnya. Kalau saya lihat sih lebih baik kita berangkat selalu dari problem statement dari market. Jadi berusaha untuk solving problem, bukan berusaha untuk menciptakan AI. Itu dua konsep yang beda tuh. Jadi kalau kita fokusnya untuk menciptakan AI, kita jadi masuk ke zona research yang dalam, yang saya nggak yakin kita ready bisa jadi capacity ada, tapi support fundingnya bisa jadi nggak ada, support marketing nggak ada. Yang kalau saya pikir kita bisa eksplorasi jauh lebih macam-macam, jauh lebih pas juga sesuai dengan posturnya itu di area tadi solving the problem gitu. Jadi bukan untuk bikin GPT-nya, tapi fine tuning dari GPT untuk solving problem apa itu kan beda tuh. Yes. Jangan battle di tempat yang salah. Nah itu yang kalau saya lihat sih ke arah sana. Oke, berarti sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan AI paling baik itu ya berangkat dari masalah-masalah yang ada di masyarakat saat ini juga gitu ya Mas ya. Kalau boleh tahu kira-kira ada nggak sih hal-hal yang sedang menjadi proyek nih untuk saat ini yang sedang berlangsung di Indonesia yang itu mengandalkan AI untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Sekarang ini lagi ada apa sih Mas? Wah, macam-macam. Tapi kita mungkin bagi lagi. Ada yang konteks LLM, ada konteks traditional AI. Mungkin saya nyebutnya traditional AI kali ya. Kalau kayak Novax itu kan traditional AI. Kita yang computer vision, deep learning segala macam. Walaupun sekarang kita tuangin LLM multimodal gitu ya, LLM yang visual gitu ya. Tapi kalau ini udah lumayan panjang ceritanya ya. Apa untuk surveillance, untuk pencarian orang. Untuk tadi misalkan kayak e-tilang dan yang lainnya, penerapannya udah cukup umum. Untuk optimasi, even kita ada untuk melihat di kandang ayam ada berapa estimasi ayam di sana, bentuk pattern polanya seperti apa, kira-kira lagi kedinginan atau apa bisa kasih sinyal gitu ya. Itu contoh implementasi atau ini lagi ada banjir, air udah mulai genangan atau enggak, itu termasuk yang di provide kalau di kita konteks di traditional AI-nya gitu. Ataupun yang lumayan banyak saya lihat menarik dulu kan buat belajar, buat sempat buat batik dari generatif, buat batik dan yang lainnya itu lumayan banyak yang menarik gitu ya. Nah cuma kalau masuk ke LLM ini, jujur LLM ini memang dia nge-unlock AI itu ke area yang lumayan magic, lumayan mengagetkan gitu ya, dan lumayan dia nge-unlock begitu banyak possibility gitu yang sebelumnya mungkin kita berpikir akan ketemu 10-15 tahun lagi, tiba-tiba udah hadir di depan kita ya. Kemampuan dia untuk mengabstraksikan konsep, mengabstraksikan suatu persepsi itu memang sangat menarik ya, gitu kan. Dan akhirnya implementasi jadi macam-macam. Yang paling dekat pasti knowledge management lah. Knowledge management tuh contoh misalkan kita di company sekedar pengen tahu kalau pengen ngajuin cuti gimana caranya, dia langsung gampang ngasih tahu gitu kan. Ataupun pengen tahu sales sekitar 3 bulan terakhir gimana. Tapi tanpa perlu kita kontak ke VP A, abis itu VP minta ke staffnya, terus baru minta pagi baru dapetnya lusa gitu ya. Tapi kan bisa tadi via teks untuk bisa knowledge management itu so far termasuk yang paling populer ya. Tapi wah ini kreasi terlalu banyak sih. Audio, nggak tahu kan kemarin lagi pas kita pemilu, sempet pakai AI, banyak banget ya kartun-kartun, ya kreativiti jadi ke-unlock sih dalam berbagai dimensi ya, karena macam-macam dari generatifnya, image, sekarang video juga udah mulai masuk, ya lumayan ruang yang bisa tersentuh jadi lebih banyak ya. Oke, jadi sebenarnya sudah sangat amat luas ya Mas, dan kalau kita bahas satu-satu kayaknya ini bisa jadi
seminar 10 episode kali Mas ya. Nah, bagi startup entusias yang belum familiar, kira-kira LLM itu apa sih Mas? Ini lumayan menarik. Dulu tuh awalnya ada suatu research di Google ya. Judulnya Attention is All You Need Transformer. Jadi awalnya memang untuk decode understanding kita terhadap konteks, at least teks lah awalnya. Makanya kan berangkatnya GPT konteks teks dulu gitu kan. Dulu kan ada NLP atau Natural Language Programming gitu ya. Dia membantu untuk kita bisa lebih memahami konteks yang sebelumnya itu kita ngerti. Contoh yang paling menarik itu kan ada era chatbot di era NLP yang kadang kita nulis apa dijawabnya apa terlalu jauh gitu kan, yang terlalu robot banget gitu kan. Ataupun kalau dulu sempat ngikutin social media monitoring ya, antara negatif, positif sentimen itu terlalu terlalu naif gitu. Misalkan maaf ya, misalkan kata gila itu belum tentu jelek, tapi kalau zaman dulu karena kita words by words kita nggak bisa ngedapetin konteks. Jadi gila itu kita cenderung naruh di negatif gitu kan. Tapi gila itu kan kadang gila keren banget. Ekspresi aja ya gila kadang-kadang ya. positif gitu. Gila loh. Sesuatu yang negatif jadi negatif gitu kan. Nah, kemampuan pemahaman konteks itu yang nggak dapat gitu kan. Begitu kita masuk ke era yang sekarang, after transformer LM, pemahaman kontekstual itu yang kita jadi bisa dapat. Akhirnya dari situ kan kayak kita jadi si model itu jadi kayak dia punya otak, dia kayak punya knowledge, sebenarnya kayak punya otak ya semuanya ya. Tapi dia kayak punya knowledge understanding dia gitu, comprehension dia terhadap dunia gitu. Kan masing-masing kita manusia berusaha memahami kan dunia ini apa sih? Ini apa sih cara kerjanya gitu kan? Cara kita berperilaku ke teman kita gimana, ke guru kita gimana, kita harus ngelakuin apa, end game kita pengen ngapain, kita berusaha memahami dunia gitu. Nah, si LM ini dia punya comprehension understanding sendiri terhadap dunia dalam scope-nya dia gitu ya. Dari semua yang di-feeding terhadap dia gitu kan. Nah, menariknya adalah nggak cuman yang straightforward di-feeding, tapi dari elemen A, B, C dia bisa ngelakuin jahitan baru lagi gitu. Ngedapetin understanding-nya sendiri gitu. Nah, itu akhirnya yang tadi kecepatan akselerasi dia untuk understanding konteks itu ya jadi begitu cepat gitu. Nah, cuman menariknya LLM itu walaupun dia disebutnya language, by natural kita pasti berpikir language itu tekstual gitu kan. Tapi sebenarnya konteksnya itu bukan dalam konteks language ini ya, konteks bisa stretchingnya ya, dan saat ini sudah gitu ya. Bukan dalam konteks language sebagai tekstual, tapi language karena symbolical. Jadi sebenarnya kita ngomong itu kan kita kalau di Indonesia itu ada SPOK kan, apa sih, subjek, predikat, objek, keterangan gitu kan. Di Inggris pun ada strukturnya. Itu kan sebenarnya kalau kita bikin persamaan matematik itu kan juga ada strukturnya. A plus B atau A kuadrat plus B kuadrat, ada akar, itu kan simbol ini kan. Dan dari simbol itu kan dia ngebawa suatu informasi gitu. Yang begitu di-compare sama yang lain, dia punya suatu relasi understanding gitu kan. Dan ternyata nggak cuma tentang tekstual tadi, tentang persamaan matematik, tentang DNA. Setiap makhluk hidup dia punya sequence DNA gitu kan. Nah, sebenarnya dia sequence dari simbol, dari kombinasi 4 protein yang terus terangkai gitu ya, dan dia jadi suatu simbol gitu kan. Visual itu pun dia rangkaian dari simbol. Rangkaian dari simbol at least pertama RGB, red, green, blue. Warna itu berawal dari red, green, blue value yang habis itu di-combine, habis itu paling dikasih alpha transparency ataupun hue saturation, tapi awalnya itu RGB dia. Sound pun awalnya dari itu wavelength-nya ya, frekuensi gitu kan. Jadi terus segala sesuatu itu punya simbol sequence-nya masing-masing, dan dari situlah mulai ke introduce tadi si LLM multimodal. Yang LLM nggak cuma ini tapi bisa visual, bisa ke video, bisa ke audio dan lain-lain, dan akhirnya tadi kecepatannya dia jadi bisa nge-unlock begitu banyak possibility gitu, apalagi ke depan nggak tahu si akselerasi begitu cepat ya, kita bakal banyak surprise sih, yang kok tiba-tiba bisa A bisa B dan C kayak gitu. Jadi unlock possibility itu
dalam rate yang nggak kayak linear tapi kayak lompat begitu cepat gitu. Kita kayak masuk ke zona state yang baru memang. Oke, wow. Jadi sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang ada di dalam situ ya. Tapi sebelum kita lanjutin Ini minumannya ngomongin beneran nggak? beneran itu Beneran bisa ya? diminum Mas. Haus soalnya. Iya, silakan. Oke. Nah, ini Startup Enthusiast tadi sudah sempat ngomongin ada matematikanya sedikit, ada DNA-nya sendiri. Kalau kita ngomongin ini terus nih, itu kayaknya otak aku yang nggak nyampe sih kayaknya ya. Jadi mending kita lanjut ngomongin spesifik ke gimana si AI ini berperan dengan startup nih gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Medi sendiri nih, seberapa signifikan sih si AI ini dalam mendorong pertumbuhan startup khususnya di Indonesia yang pasarnya itu menarik banget? Ada 2 konteks ya. Konteks fundraise sama konteks bisnis. Kalau konteks bisnis, ujung-ujungnya tentang product market fit atau solution market fit. Apa yang kita buat, ini ngejawab kebutuhan market nggak? Mau pakai AI, nggak pakai AI, asal itu ngejawab, itu pasti bisnisnya bagus gitu. Di tengah padang gurun gitu ya, kita jual es jeruk sendirian udah pasti laku gitu ya. Iya. Kalau mau jual 10 tahun, 100 tahun kita jual sendirian, kita pasti orang paling kaya jualan es jeruk di situ gitu ya. Iya. Nggak perlu AI gitu. Nah kalau AI kadang memang ada dia memang konteks meningkatkan efisiensinya, kadang untuk meningkatkan akurasi konsistensi, karena logik yang dipakai adalah kalau manusia itu punya endurance bisa capek, mesin itu bisa lebih tahan lama lah. Ya mesin downtime ya ada juga ya, kadang listrik mati atau kepanasan tapi nggak secepat manusia. Manusia 8 jam ngeliatin ini aja production line ngantuk kita gitu ya. Itu kesana gitu ya. Tapi nggak semua memang butuh AI juga dalam pengalaman saya ya. Dan seringkali AI ini masuk ke zona gimmick. Nah ini yang agak repot. Kenapa? Karena tadi kadang customer juga mesti pintar-pintar membedakan konteks ini kita lagi masuk ke zona gimmick atau zona substansial. Dari sisi product innovation juga mesti tahu, dan investor seringkali kalau ketemu kata AI udah langsung kena nih. Nah itu yang tadi. Jadi kalau tentang potensi ini segala macam, saya lebih ya product market fit, social market fit, pakai AI nggak pakai AI tetap ini. Cuman di AI ini ada elemen yang mesti hati-hati karena ada elemen gimmick. Oke, baik. Nah, Notflux ini kan salah satu bisa kita bilang startup yang emang berbasisnya di AI ya Mas ya. Ya. Kalau dari pengalaman Mas, kira-kira gimana sih pasarnya di Indonesia? Apakah udah cukup banyak orang-orang yang sadar bahwa AI ini sangat penting, atau masih kayaknya perlu dikenalin dikit nih tentang si AI ini? Saya coba lihat pertama dari awareness sama adoption-nya dulu. Indonesia itu termasuk yang tertinggi di Southeast Asia. Itu setahu saya ya. Wow. Dari sisi excitement-nya untuk nge-adopt AI itu termasuk tinggi. Cuman dari sisi understanding-nya, pemahamannya itu yang masih ada gap. Jadi masih ada education. Jadi interest, pengen nyoba dong, itu cukup tinggi. Tapi begitu ketemu, harusnya 100% nggak boleh ada salah. Nah yang kayak gitu tuh mesti di-educate. Karena ya bisa salah, cuman kadang sering banget ketemu yang berpikir bahwa AI itu nggak boleh salah. Harus sempurna gitu ya. Tapi sering berjalan waktu mulai banyak yang udah mulai ke-educate, udah mulai ngerti gitu ya. Itu kesana. Nah cuman kalau di dalam konteks adopsinya, ada elemen yang lumayan tricky, yang saya pikir lumayan paradoks di AI itu. Jadi gini, seringkali kita berpikir AI untuk kita nggak produce efisiensi gitu ya, atau productivity rate yang dia masih masuk ke dalam ROI-nya gitu ya. Nah cuma problemnya AI ini mahal loh. Nah ini kadang orang, jadi kita pengen solving untuk mengefisienkan sesuatu yang sebenarnya mahal. Sesuatu yang diciptakannya mahal. Diciptakan mahal itu apa? Mesin buat trainingnya mahal. Buat ngedapetin datanya mahal. Buat nge-annotate datanya mahal. Buat arsitektingnya, buat ngedevelopnya, talentanya mahal gitu ya. Jadi ini sesuatu yang dibikinnya mahal. Makanya kan kayak OpenAI kan juga nggak lagi profit kan gitu ya. Ini benda yang mahal untuk dibuatnya gitu kan. Sehingga masuk ke suatu paradoks, gimana caranya dia bisa efisien dari suatu yang mahal. Nah, apakah dari economic of scale atau apanya, itu yang kalau saya lihat lumayan masih ada beberapa yang dia udah masuk ke commercial state,
ada yang beberapa yang belum. Nah, yang beberapa yang belum ini dia mesti kejar-kejaran sama mesinnya juga, sama talent availability juga. Saya kasih contoh gini, dulu sebelum kita era PC, personal computer, itu kan komputer itu bentuknya wireframe. Iya. Nah, butuh state di mana prosesor, transistor saat itu kapasitinya fit untuk kebutuhan rumah, untuk kebutuhan personal, baru akhirnya PC itu bisa masuk, gitu kan. Dan sebelum Apple dulu via Macintosh dan lain-lain itu jadi boomnya, itu ada era yang lumayan lama untuk orang dari berbagai brand coba offering transition untuk menuju ke zona itu yang fail karena masih mahal sampai akhirnya ketemu tuh si commercial state-nya gitu ya. Nah, ada beberapa area di AI yang saya pikir masih seperti itu gitu. Jadi secara interest awareness cukup hype, socialization itu dibutuhkan dan appetite untuk learning pun cukup tinggi. Banyak sekarang executive learning yang dari eksekutif pun jadi pengen belajar juga gitu ya. Tapi tadi untuk di level praktikal mesti hati-hati, ini bukan magic button gitu ya. Orang mesti mengerti substansi bisnis performance yang pengen di-solve sama ini dari mana sih munculnya, itu yang di situ mesti benar-benar ngerti isinya ya. Oke, nah kalau dari tadi kita sudah ngomongin tentang si AI ini dan hubungannya dengan si startup dan juga bisnis di Indonesia. Mungkin sekarang kita ngomongin sesuatu yang lebih meluas aja nih tentang gimana sih si AI bisa memberikan peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi ini kayaknya sudah ngomongin sesuatu yang cukup luas dan juga sedikit agak berat, cuman kita akan usahakan kemasnya secara lebih ringan aja kali ya. Mungkin dimulai dari pandangan Mas Medi sendiri. Kira-kira seberapa besar sih dampak si AI terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia? Mungkin di bidang kesehatan, pendidikan, atau keamanan dan pertahanan gitu. Kira-kira gimana nih Mas? Belum lah. Belum ya? Masih panjang. Masih panjang bukan berarti sekuensial, bisa jadi paralel juga. Saya ambil contoh misalnya gini. Tentang kesehatan misalnya. Ya. Kalau saya disuruh choose gitu ya, antara integrasi data kesehatan sama AI buat medical, saya bakal choose untuk integrasi data kesehatan dulu gitu kan. Ngapain canggih-canggih buat AI ngeliat CT scan, ngeliat ini jadi otomatis segala macam, tapi kita ke rumah sakit beda-beda, medical record-nya kepisah-pisah atau masih nggak rapi dan lain sebagainya. Itu yang ada beberapa fundamental yang even dimasuk era periode digitalisasi itu pun masih punya impact yang lebih signifikan gitu. Tapi bukan berarti sekuensial, jadi kerjaan ini dulu baru ini ya. Nggak, jalan paralel bisa, tapi nggak yang yang AI itu bisa jadi magic button, enggak. Tapi memang ada beberapa yang memang jadi magic button juga ada juga. Jadi saya contoh kalau kayak yang penerapan misalnya Noteflux gitu ya, untuk pencarian wajah. Anggaplah kita compare antara as is dan to be-nya gitu ya. Kalau sebelumnya ada kriminal, fotonya gitu. Kita nggak sketsa lah, ini udah capture misalnya di CCTV gitu ya. Ada mukanya. Capture. Mungkin kita harus ke agent beberapa sebarin. Ini ada yang pernah ngeliat ini nggak? Ada yang tahu ini orang siapa segala macam. Tapi kalau via dengan solusi kayak kita, itu kan tinggal satu klik kita langsung dapat alamatnya di mana. Itu kan nggak compare gitu kan. Ya kayak gitu. Tapi ada juga kadang kayak misalkan kayak di restoran atau di mana untuk productivity, pengen tahu ini productivity dari dari waiternya, habis itu dari konsumennya berapa lama segala macam, yang tanpa ada itu pun juga jalan-jalan aja semua. Tanpa ada insight pun juga jalan-jalan. Jadi degree-nya beda-beda, ada yang bisa memang signifikan, ada yang enggak, tapi so far dijalankan paralel. Kalau dalam konteks LLM, saya pikir at least di area knowledge management itu lumayan solid point untuk itu bisa mengakselerasi organisasi, bisa lebih produktif. Itu kayak solid point ini sih solutionnya. Oke. Nah sebelumnya mungkin untuk teman-teman pendengar dan juga teman-teman penonton, kalau dari tadi sedikit ada dengar noise, itu karena di sini memang kita lagi ada aktivitas nih. Kalau misalnya teman-teman penasaran kira-kira
di sana tuh aktivitasnya seperti apa sih? Boleh banget nih nanti untuk episode-episode selanjutnya, teman-teman semua daftar dan nonton secara langsung Starpods kita di episode 12, 13, dan selanjutnya. Nah, Mas tadi kan sempat Mas udah jelasin terkait ya emang kondisinya, industrinya masih cukup, ya nggak bisa kita bilang cukup jauh juga ya, nggak ada yang tahu ya Mas ya. Tapi kalau dari segi pasarnya, apakah sebenarnya orang-orang di Indonesia sebagai konsumen udah ready dengan kehadiran AI dalam aspek-aspek industri mereka gitu? Nah, kalau industri itu konteks corporate, Mhm, kalau konsumen individu gitu kan, ya mhm. semua ready lah, happy. Oke. Kita ngelihat apa namanya, browsing apa sosial media YouTube, TikTok segala macam dikasih recommendation, happy kan? Iya. Ngelihat ke yang A terus tiba-tiba pindah yang ke B ke C segala macam, ya itu enjoyment kita terhadap recommendation engine gitu kan. Mhm, Dan kalau corporate ya ini masuk pasti kan corporate juga punya hype masing-masing mhm, lah. Kalau strategic hype digitalisasi, digital transformation, sekarang nanti ada bumbunya mhm, AI transformation, pasti hype-nya pasti ke bawah sana lah. Apa ya, ambience-nya nanti kan dari atas pasti merintahin manajernya, VP-nya, mhm, kamu harus coba cari inovasi AI-nya gitu. Dan akhirnya semua jadi ready gitu. Apalagi mhm. plus tadi datanya bahwa di Southeast Asia kita termasuk yang punya interest adoption paling tinggi. Oke, tadi aku juga sempat ingat, Mas sempat bilang di luar sana itu negara-negara lain tuh udah fokus ke penggunaan ini yang macem-macem, bahkan yang sampai di luar bumi ya udah ngomongin tentang Mars, tentang nuklir dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita bandingin dengan perjalanan dan pertumbuhan AI di Indonesia, tapi dengan negara-negara berkembang lainnya gitu. Walaupun mungkin Indonesia salah satu yang tertinggi di Southeast Asia, tapi apakah sebenarnya kita juga unggul di negara-negara berkembang di seluruh dunia gitu? Apa sebenarnya ya emang Southeast Asia aja yang agak rendah itu gitu, pengetahuan dan adaptasinya dengan AI? Ini saya datanya kurang kurang nggak Mhm, apa belum sempat ke expose. Tapi kalau dari apa namanya, dari relasi terdekat itu sebenarnya di startup ekosistem mhm, inovasi teknologi AI itu lumayan dekat sama teknologi ekosistem di startup ekosistem gitu kan. mhm, Kita ngelihat Indonesia, eee, berhasil nge-produce berapa unicorn, mhm, berapa apa namanya, berapa startup, performance-nya kayak gimana, ambience-nya kurang lebih, masih relasinya mirip ke asumsi saya, ini mhm. bukan based on data Iya, ya. siap. Jadi kalau yang ini saya, belum pernah cek datanya compare ke negara berkembang lain kayak gimana. Tapi kalau saya lihat relasi terdekat harusnya di ambience itu sih, harusnya masih mirip. Oke. Nah, kalau untuk ke depannya nih Mas, Iya. kita coba ngomongin tentang harapan kita di masa depan. Sebenarnya seberapa penting sih untuk Indonesia segera segera memfokuskan pikirannya untuk segera menganggap kehadiran dan kemandirian AI ini sepenting itu? Apakah emang ya udahlah nggak apa-apa berjalan seperti sekarang aja, atau sebenarnya Indonesia harusnya segera lebih aware lagi nih soal kehadiran AI? Pemikiran ini udah lumayan even sebelum GPT ya. Mhm, Dulu karena sebenarnya setelah Lee Sedol yang ini, setelah AlphaGo, itu tuh 2015, 2016, nggak lama 2017, 2018, itu tuh banyak negara-negara udah mulai nyiapin, strategi nasional mhm, AI ya. Lumayan yang paling terkenal itu di China ya, mhm, AIDP, AI Development Plan, itu lumayan lumayan jadi reference populer. Singapura punya AI Singapura lah, salah satu yang jadi reference juga gitu, yang terdekat gitu kan. Nah, Indonesia waktu itu kan di tahun 2020 pun meningkatkan atensinya gitu ya, mhm, dari apa namanya, Kemenristek waktu itu ya. Kita, meluncurkan, strategi nasional kecerdasan artifisial tahun 2020. Nah, semakin ke sini saya lebih lihat butuh nanti semakin konsolidasi ya, karena satu hal yang lumayan menarik waktu itu dalam, diskusinya gitu tentang inovasi, konteks spesifik AI, tapi konteks lebih luasnya tentang inovasi gitu ya. mhm, Terkadang kita, bertanya gitu kan, gimana cara untuk meningkatkan inovasi di Indonesia gitu kan. Kenapa mhm, kita banyak di prototipe masih oke lah, tapi di produk, di inovasi, di market tuh jarang gitu kan. Dan, kalau dibedah kan lumayan banyak faktornya, ada konteks dana risetnya, ada konteks dari, mungkin infrastruktur datanya, talentanya, dan yang lainnya gitu ya. Mmm,
Cuman yang memang perlu diperhatikan, yang ini kadang orang saya cukup hati-hati gitu, karena jangan sampai kita seneng sama inovasi itu lebih karena ada cerita kita menemukan sesuatu. Oke. Oke, ini kayak belum kebayang. Oke, tapi belum kebayang. Oke. Jadi gini, Oke-nya lebih ke tanda tanya, Mas. ya. Oke. Jadi kalau di rumusnya itu innovation itu invention plus komersial. Jadi penemuan sama komersialisasi. Jadi nggak berarti seberapa sering sih kita dengar dari institusi riset A menemukan ekstrak ini ternyata mampu untuk meminimalisir penyebaran kanker atau apa. Seberapa sering, tapi seberapa sering kita lihat itu di market, di apoteknya gitu. Kayak gitu. Jadi seringkali kita bukan tentang wah ada ini, ada blue energy, ada di Kuba kemarin bisa ini segala macam gitu kan, bisa mobil jalan pakai air. Bukan tentang apa namanya orang cerita ataupun orang bilang dia menemukan apa, baik itu false maupun true gitu ya. Tapi problemnya adalah gimana dia bisa ada di market gitu. Karena selagi dia nggak ada di market itu bukan innovation, itu invention gitu kan. Nah inilah yang akhirnya mesti hati-hati bahwa ini tuh bukan tentang dana risetnya, bukan tentang ini, tapi memang harus berangkat dari market inovasinya itu sendiri gitu. Percuma kalau misalkan udah banyak yang pengen R&D dan yang lain segala macam, tapi begitu di market battle-nya nggak fair, battle-nya nggak ini segala macam, akhirnya ternyata di market yang nggak bisa, ataupun readiness level itu di-treat sama, antara yang mature sama yang rendah itu nggak mampu terclassify, masalah paten, jadi lumayan kompleks. Yang intinya adalah untuk bisa inovasi ataupun acceptance di marketnya itu bisa ini ya, bisa bagus gitu kan. Nah dalam konteks Indonesia, dalam konteks atensinya yang waktu itu dipikirkan, pasti pertama kita harus mengakselerasi inovasi AI yang kalau tentang market berarti bukan tentang Kemenristek dong. Berarti kita harus ngomongin tentang industrinya, kita harus ngomongin tentang konteks ekonominya, kita harus ngomongin tentang persiapan talentanya, tapi muaranya gimana kita bisa menghasilkan inovasi yang beragam, inovasi yang sustain, dan dia bisa mampu penetrasi pasar dengan baik gitu. Nah itu yang saya pikir sih kayaknya lagi jadi atensi nasional juga untuk kita bisa menuju ke arah sana gitu ya. Nah itu dalam konteks inovasi in general. Nah kalau AI karena ada lumayan dia banyak yang beririsan dengan critical ataupun sensitive use case. Nah itu kayaknya mau nggak mau harus diprotek deh. Harus, contohnya kalau misalkan penerapan AI untuk military, penerapan AI untuk intelijen, penerapan AI untuk beberapa hal yang sifatnya itu kritikal dan sensitif dalam konteks kompetisi antar negara, landscape antar negara. Nah kayak gitu-gitu kayak mesti ada strategic acquisition, ada strategic gimana cara kita bisa punya kemandirian. Jadi ada konteks kemandirian di critical komponen, ada konteks akselerasi ataupun enhancement growth-nya di konteks inovasi market yang lebih luas ya. Saya lihat ke arah sana ya. Maaf ya ceritanya agak panjang, tapi kadang suka pengen ada cerita background-nya supaya rangkaiannya bisa lebih ini ya, lebih jelas ya. Yes. Oh Mas, kayak kita yang mungkin masih cukup awam nih dengan AI ini, jadi mungkin jadi terbantu untuk bisa dapat gambaran yang lebih clear, yang lebih lengkap dan lebih jelas juga. Jadi nggak apa Mas, ini para penonton dan pendengar sangat suka nih mendengarkan cerita, apalagi untuk hal-hal yang di luar makanan kita sehari-hari gitu. Nah, tadi kita sudah ngomongin dikit tentang idealnya, visinya, kayak kita pengen banget mencapai ke titik itu. Tapi kalau saat ini tantangan utamanya Mas dari Indonesia dalam agar kita bisa mencapai ke titik itu, sebenarnya kita menghadapi satu tantangan yang cukup berat nih. Kalau menurut Mas, tantangan itu apa sih? Saya kebetulan lagi nggak main banyak di area konsumen, bukan ke e-commerce, bukan ke fintech, jadi nggak terlalu ngerti gimana landscape-nya ya. Tapi seringkali pattern-nya sama. Maksudnya kita pasti banyak founder yang berusaha pengen banget Indonesia punya gitu. Indonesia bisa
tapi di ujung-ujungnya terakhir kayak harus merging Ya. atau harus akhirnya komposisinya jadi lebih besar yang luar. Itu zona yang agak membingungkan, jujur ya. Saya juga berusaha untuk mencerna sebenarnya di postur yang seperti kan gini, kita juga nggak boleh anti investor ataupun investment asing karena itu yang akhirnya bisa menjadi bahan bakar fuel untuk kita bisa growth lebih cepat gitu kan. Tapi memang jadi cukup membingungkan konteks inovasi Indonesia itu seperti apa dan itu cukup membingungkan. Nah, kalau area itu kadang masih oke lah, masih. Nah, kalau di area di saya kita lebih banyak itu public adoption ya dan di level teknologi deep product yang bukan ke konsumen produk gitu. Jadi konteksnya itu tentang teknologi. Yang lumayan menarik adalah seringkali saya itu nemuin di market produk-produk yang mereka ngebawa dengan nama ini karya Indonesia, tapi sebenarnya itu produk dari Rusia, produk dari China, tapi cuma diganti labelnya doang, bisa dibilang produk Indonesia gitu. Dan nggak tahu, so far TKDN kadang works, kadang enggak. Nah itu kadang jadi membingungkan. Sehingga kalau saya ngelihat, kalau secara hitung-hitungan untuk pebisnis yang benar, jangan bikin. Oh, iya serius, jangan R&D di Indonesia. Lebih bagus itu ambil produk dari luar. Kenapa? Karena kita ngomongin certainty dari return gitu kan. Kalau kita ngelakuin R&D, kita itu udah keluar uang tuh. Kita harus bayar talenta, kita harus nge-hire orang, kita harus bayar OPEX dan yang lainnya yang belum tentu nanti di market itu ke accept atau enggak gitu kan. Nah, tapi kalau kita dari luar, kita white labeling, nanti namanya jadi karya Indonesia Tulen gitu ya. Ini karya paling Indonesia gitu ya. Walaupun dari Israel gitu ya. Tapi kita akan keluar uang at the moment saat produk itu juga pengen dibeli. Jadi kita tinggal ngomongin margin profitnya doang gitu. Nah itu memang cukup anggun karena karena kita ada side project, kita ada side product yang akhirnya mulai mendekati ke arah sana gitu. Jadi Notflux pun yang dari awal kita begitu pengen R&D, kita ngelihat kondisi di lapangan yang ini lebih ringan nih. Yang ini kita nggak perlu dalam-dalam, kita ngambil di lapisan yang atas, dapat uang kok gitu kan. Dapat uang kok gitu kan yang akhirnya tadi itu agak membingungkan dalam konteks inovasi insentif R&D versus insentif ya makelaring aja gitu. Nah, itu agak tapi nggak tahu bisa jadi segmented juga ya. Keterbatasan knowledge saya juga gitu ya untuk bisa memahami posisi itu seperti apa gitu. Oke, jadi ini sebenarnya ini benar-benar ya obrolan ini membuat mataku tuh terbuka lebih besar lagi, lebih luas lagi terkait si AI ini. Dan aku yakin juga nih teman-teman yang mendengarkan dan menonton Starpods episode ini benar-benar jadi lebih kenal nih dengan si kecerdasan buatan. Nah, tapi dari sepanjang obrolan kita Mas, tadi Mas sering sekali menegaskan ada sesuatu yang salah dari sudut pandang masyarakat terhadap AI. Jadi banyak miskonsepsi masyarakat kira AI itu sebagai instant button atau AI ini 100% nggak mungkin salah gitu-gitu. Selain itu ada nggak sih Mas hal-hal yang pengen Mas kasih tahu nih ke para penonton dan ke para pendengar tentang miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat terkait si AI itu? Nggak ada, tapi mungkin lebih ke arah ini sih, saya suka sampai ini ya. Kita kan sempat ada zona di mana ada orang yang seneng matematik gitu ya, ada yang enggak, tapi jadi alergi gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Orang ada yang senang sejarah, ada yang nggak senang sejarah, atau yang sosial gitu, jadi alergi gitu ya. Nah, saya sempat nemuin ada zona kayak gitu yang begitu masuk ke konteks at least teknologi, lumayan relasi terdekat memang itu adalah sistem aplikasi, yang akhirnya relasi terdekatnya itu coding gitu ya. Dan begitu ada mata kuliah coding, ada beberapa yang alergi gitu. Nah, saya lebih ke arah jangan sampai kita as individu gitu ya, terutama yang bukan teknologi. Kalau yang teknologi udah pasti happy aja gitu. Tapi yang dari luarnya itu yang ngelihat karena AI artificial intelligence yang terus dibungkus dengan sedemikian pengen dicanggih-canggihin gitu ya, akhirnya jadi alergi atau apa, jadi takut buat mendekat, takut buat nyentuh, yang saya pikir ya ini barang yang harus dicoba, ini barang yang harus dieksplor dan harus tahu gimana untuk bisa
apa namanya, leverage atau ningkatin kita lebih jauh lagi dengan effort yang memang optimal gitu. Jadi kalau mahasiswa jangan juga ngegunain buat sekedar ngebantu ngebikin paper atau apa, itu kan Mhm. ya bantu cepet sih paper jadi, tapi nggak manfaat yang Iya. sustain gitu. Saya lumayan yang paling amazed dari LLM saat ini, dari kemampuan abstraction dia, comprehension yang begitu luas. Ada materi-materi belajar, materi kuliah dulu yang dulu saya nggak merhatiin gitu ya. Terus pas sekarang lagi penasaran gitu ya, macam-macam lah, tentang fisika, tentang kimia gitu ya, tentang sejarah gitu ya, tentang ekonomi yang dulu kita sempat lost gitu ya. Terus saya pengen belajar, beda banget antara saya belajar ke Google sama belajar ke LLM Heeh. bot, Iya. LLM agent gitu kan. Kalau ke Google saya nge-search, saya mikir query-nya aja udah salah query, itu udah salah page yang keluar. Iya. Abis page keluar, saya harus baca at least screening dari sampai bawah, ini bener nggak ya sesuai dengan yang saya pengenin. Heeh. Belum lagi ada iklan-iklan tiba-tiba Iya. keluar gitu ya. Oh salah, akhirnya saya keluar, saya mesti nyari link yang selanjutnya. Itu text time gitu kan. Yes. Tapi kalau saya ngobrol sama LLM agent, saya nanya sesuatu, dijawab, saya maksudnya bukan yang itu, yang ini, bisa saya kerucutin lagi, bisa kerucutin lagi. Itu kayak kita punya dosen pribadi gitu. Iya. Dan tadi kalau misalkan individu apalagi generasi next itu bisa memang tadi nge-unlock secara optimal gitu ya. Atau jangan-jangan jurusan itu jadi nggak relevan gitu ya. Jangan-jangan kita sebenarnya udah punya private dosen yang begitu luar biasa, ya akhirnya mau kamu jurusan ekonomi pun jadi bisa tahu segala macam setara dengan yang kuliah di sana gitu ya. Ya akhirnya capacity kompetensi kita pun juga jadi kedongkrak, kemampuan untuk berpikir holistik juga jadi semakin meningkat gitu ya. Nah itu lebih ke arah ya ini ada perkembangannya nggak yang linear, perkembangannya itu lompat, terakselerasi dengan begitu cepat, dan pay attention, coba dipelajarin, coba dideketin, jangan sampai ignore lah, at least jangan jauhin, jangan ignore lah. Gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan sebenarnya ya anggap aja AI ini sebagai sebuah alat ya Mas ya. Jadi jangan terlalu anti, jangan terlalu takut, tapi jangan over glorified juga ya gitu ya. Baik, jadi itu dia nih teman-teman startup enthusiast, kita sudah belajar banyak banget tentang AI dan pastinya aku yakin nih nggak cuma aku di sini yang dapat ilmu-ilmu yang keren-keren dan menarik banget, tapi aku yakin semua startup enthusiast yang memperhatikan obrolan kita dari tadi juga jadi semakin kenal dan juga semakin bijak tentunya dalam menghadapi AI, baik di masa sekarang ataupun di masa depan. Oleh karena itu, mungkin itu aja nih dari Starpods episode ke-11. Jadi kami mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mas Medi sudah ngajarin kita, udah sharing banyak banget pengalaman-pengalamannya. Next time mungkin bisa ketemu lagi, bisa ada di lain kesempatan, kita bisa semakin menyadarkan orang-orang terkait bagaimana AI itu di masa sekarang. Oleh karena itu, terima kasih untuk seluruh startup enthusiast yang sudah mendengarkan dan juga menonton. Kita jumpa lagi di Starpods episode selanjutnya. Bye-bye!